Rutinitas di bulan puasa, rata-rata kita semua berlomba-lomba untuk mencari ataupun bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan Lailatul Qadar? Ya kita sendiri. Makanya kita harus mencari terus agar bisa bertemu dengan Lailatul Qadar atau malam yang ditentukan. Bagaimana caranya? Oke, mari kita bongkar sekarang. Sanggahuripan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih bersama-sama menjalani rutinitas ataupun belajar untuk mentiadakan semua kemelekatan yang ada pada diri, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan rata-rata kesemuanya manusia di saat nanti mulai malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29, kebanyakan untuk bagi orang yang masih berhijab atau masih tertutup mata hatinya untuk selalu mencari, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di sini untuk syariat itu turunnya satu kali dalam 1 tahun, ya. Lalu untuk naik lagi tingkatan tarikat, yaitu 10 akhir bulan, malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Hakikatnya yaitu hari yang ditentukan. Lalu makrifatnya untuk Lailatul Qadar ini apa, saudaraku? Yaitu dia yang mampu memandang ya akan Allahnya pada alam semesta dan nyata pada diri kita. Itulah Lailatul Qadar. Dan siapa yang mendapatkannya itu? Yaitu orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk, yang dibilang Allah nur ala nur. Ini kesemua di saat manusia mampu meleburkan kesemuanya tadi. Bukankah puasa itu adalah sejatinya melepaskan semua rasa keinginan nafsu, rasa haus, rasa lapar, rasa kepingin ini, kepingin itu. Di saat puasa itu pasti kita diajari untuk melepaskan itu semua. Puasa itu artinya menahan. Makanya dalam surat Al-Quran, ya, surat As-Sam 9 ayat 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Inilah pelajaran puasa, ya. Kita disuruh oleh Allah, bukan perintah siapa, ini perintah Allah. Kita disuruh mensucikan jiwa kita. Apa itu jiwa? Yaitu hidupnya ruh atau hidupnya sukma yang dibelenggu oleh nafsu, ya, itulah sesungguhnya. Makanya kita ingat lagi, saat perut kita kenyang pasti kita bisa melakukan apapun. Tapi di saat kita loyo, perut kosong, tubuh kita lemah, maka si ruh hanyalah menghadap kepada Allah, tidak kepingin apa-apa lagi. Makanya dibilang di sini nur ala nur. Maksudnya tubuh itu cahaya Nur Muhammad, si ruh itu nurullah. Nah, dua-duanya itu pasti bersatu, tidak bisa dipisahkan. Makanya di saat gerakan tubuh itu sebenarnya gerakan ruh. Kadang berbalik, ruh akan terpenjara di saat badan atau jasad ini masih disetir oleh si ini, akal pikiran yang menyiksa itu tadi, atau yang dibilang nafsu itu. Makanya di sini, saudaraku, ya, dibilang malam-malam ganjillah kita bisa menemui Lailatul Qadar. Contoh 21, 21
duanya genap, yang satu ganjil. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya tak ada wujud, tak ada terang, tak ada nyata sekalian alam yang ada pada diri ataupun di luar diri itu hanyalah Allah semata. Ganjil itu maknanya esa, maka Allah suka yang ganjil atau yang witir, saudaraku. Ya, disinilah pembahasan la ilaha illallah, wajibal wujud dengan sendirinya, tiada yang mewujudkan, yang terang pada sekalian alam dan nyata pada diri. Inilah dibilang Lailatul Qadar, untuk mengisahkan, menunggalkan, mewahidkan, tiada lagi yang wujud, tiada lagi yang terang, tiada lagi yang nyata di sekalian alam semesta sebesar ini, dan juga ada pada diri inilah. Itulah wujudnya Allah, saudaraku ya. Di sini harus jelas, harus nyata kalau belajar niku, nggih. Jadi sudah dibilang Allahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Jadi Allahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Allah lah diriku, dirikulah adalah wujudnya Allah. Kita harus sadar dengan sesadarnya bahwasanya mengenal diri itulah awal mula untuk menyaksikan keberadaan Allah. Mengapa begitu? Sudah didawuhkan bahwasanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi lahir kita. Allah lebih dekat dari itu. Berarti kan ada di dalam diri kita, juga ada di luar diri kita. Makanya bagi manusia untuk mengenal Allah keluar dari dirinya, dia tidak akan ketemu sampai kapanpun. Pelajarilah diri, ya, ikra'lah ke dalam diri, membaca dalam diri, siapa diriku ini sebenarnya. Ternyata sifat-sifatnya Allah. Setelah muncul pengertian itu, terus dipahamkan bahwasanya diri ini, kalau diri ini sifatnya Allah, berarti manusia tidak bersifat. Makanya nanti akan muncul keesaan Allah di situ. Ternyata kesemuanya dalam diri ini adalah sifatnya Allah saja. Gitu nggih, saudaraku. Lalu malam ganjil lagi 23, duanya genap, tiganya yang ganjil. Apa maknanya? Mampu memandang pada Allah. Ya, bahwasanya ke semua alam semesta ini diliputi Allah. Mampu memandang pada Muhammad, yaitu nurnya Allah yang bernama Muhammad, yang ada pada diri ini, yaitu siapa? Ruh. Kalau ruh itu hidup pada dalam diri, ruh itu sifatnya Allah, ruh itu hayatnya Allah, lalu Allahnya yang mana? Yang meliputi, yang menghidupkan si ruh itu, yang sudah tiada nama. Ya, jadi mengetahui yang ganjil 3 yaitu Allah, Muhammad, lalu Adam. Adam adalah pembungkus, yaitu bentuk nyata pada diri. Maksudnya bentuk pekerjaannya Allah si Adam itu, bentuk afalnya Allah, bentuk geraknya Allah. Disinilah kita mampu mengetahui Lailatul Qadar. Oh iya, hidup dalam diri ini hidupnya Allah. Yang menghidupkan ternyata Allah itu, yang dinamakan Allah itu, ada dibilang zat itu. Terus keluar lagi, ruh itu dibungkus oleh jasad. Jasad inilah dibilang Adam, nyata pada diri. Itulah Lailatul Qadar, saudaraku. Atau dibilang Allah itu namaku, Allah yang punya nama. Muhammad itu wujud diriku, kewujudan sifat. Adam nama rupaku, rupanya Allah. Gitu. Ketika manusia sadar dan sadar-sadarnya mampu mengetahui siapa dirinya, inilah dibilang Lailatul Qadar, saudaraku. Ye? Lalu apa setelah 23? 25, yaitu menyaksikan diri kita zahir dan batin. Walawalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Kalau awal dan akhir itu Allah, tengah-tengahnya pun juga Allah, yang zahir juga yang batin. Allah kan matur gitu. Yang ada di surat Al-Fatihah contoh yaitu Alhamdu.
ya, 5 itu yang ganjil apa? Alhamdu. Huruf Arabnya alif, lam, ha, mim, dal, ya toh? Alif ini berwujudan kepala, lam itu kedudukannya di tangan, ha itu tubuh, mim itu pusat, dal itu kaki. Sempurna pada diri ini. Makanya mengucap alhamdulillah, segala puji untuk Allah, bukan untuk manusia lagi. Coba alhamdulillah diartikan secara sempurna. Alif itu kalau ditulisan hijaiyah, huruf yang pertama berarti awal kehidupan. Siapa awal kehidupan? Allah kan? Lam berarti Allah membutuhkan, ini butuh lam, bahan kehidupan. Ha hakikinya hidup, mim perjalanannya hidup, dal dajjal, maksudnya dalam awal kehidupan ditunjang bahan kehidupan, ya, di dalam perjalanan hidup ini agar terhindar oleh nafsu atau dajjal, agar mencapai kesempurnaan hidup. Itu maksudnya Allah itu gitu. Makanya dibilang Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruhnya dan Muhammad itu jasadnya. Maka disitulah tertera syahadat. Makanya syahadat itu ada 2, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Siapa itu? Yang menghidupi ruh, sekalian ruh, semua alam semesta ini, karena setiap sesuatu itu punya ruh. Wa Muhammadun jasadun, Muhammad itu bentuk kesifatan Allah, ya, sebagai utusan Allah ataupun rasanya Allah. Itu saudaraku. Lalu apa selanjutnya? Setelah 25 yaitu 27. 2-nya genap, yang 7-nya ganjil. Maksudnya apa? Kita harus paham bahwasanya bumi itu ada sab 7, langit ada sab 7, surga ada sab 7, neraka juga ada sab 7. 7 itu kalau orang Jawa itu pitu. Ketahuilah yang 7 itu agar dapat pitu atau pitulungan, gitu maksudnya ya. Harus paham bumi yang sab 7 itu yang mana. Contoh, bumi sab 7 kulit, bulu, daging, darah, urat, sumsum, otak. Nah itu kan adanya dalam diri, bukan bumi yang kita injak ini dibor sampai tembus berapapun, sabnya apa? Sabnya di situ. Jadi yang dimaksud ini bumi terbuat dari tanah, yaitu tubuh kita itu. Kita ulangi lagi, bumi sab itu apa? 1 kulit, bulu, daging, darah, urat, sumsum, dan otak. Lalu langit sab 7 itu apa? Kita harus paham. Menurut keilmuan antariksa, naik ke luar angkasa menjelajah langit itu tidak ada langit-langit lagi, tidak bersab-sab lagi. Tetapi ayo kita kaji secara hakikat, apa itu langit? Yaitu langit itu adalah letaknya kan di atas bumi, atau dibilang kedalamannya lebih dalam daripada si bumi ini. Kedudukannya maksudnya. Langit sab 7 yaitu 1 budi, nafsu, sukma, ruh, akal, nur Muhammad, rasa dan rasa. Ya kita ulang, langit sab 7 itu apa yang ada dalam diri. Makanya itu butuh sab untuk menembus gerbang gaibnya Allah. Pertama budi, nafsu, sukma, ruh, akal, nur Muhammad dan rasa. Terakhir yaitu rasa. Itulah saudaraku, kita harus ketahui. Bila kita sudah mengetahui luar dan dalam, akhirnya kita dipahamkan oleh Allah. Setelah paham apa yang terjadi, kita akan menemukan malam yang terang di saat hati kita gelap. Ya, gelap itu gelap bukan gelap karena apa? Karena terhijab atau terdinding atau terbatas. Ada pembatas antara kita dan Allah. Ketika kesemuanya itu disingkat, yang terjadi apa? Lailatul Qadar akan kita temui. Gitu loh saudaraku, yang ngaji itu yang jelas. Jadi tidak mencari tapi tidak akan menemukan.
tidak ada titik temu. Jangan, harus mencari sesuatu itu yang pasti biar tidak seperti perjudian. Lalu yang ke-9, 29, 2 dan 9. 2 dan 9 yang apa? Yang ganjil yang mana saudaraku? Hah? Oh, yang 9 ya. 9 ini menunjukkan bahwasanya dalam diri ini ada titik lubang 9. Makanya orang puasa itu disuruh menutup lubang 9. Jangan melakukan dosa. Ya mata, 2 hidung, lubangnya, telinga, mulut, dubur, anus, ya. Kesemuanya itu harus kita tutup, jangan sampai melakukan sesuatu hal yang dimasuki atau kotoran-kotoran itu tadi, ya. Akhirnya masuk membikin hati itu tidak tenang. Itulah yang dibilang najis batin, lewatnya pasti dari zahir. Ketika zahir ini dikendalikan dengan bagus, maka batin pun akan tertata dengan baik, dengan bagus. Gitu saudaraku. Makanya di sini kita harus pahamkan biar kita tidak sia-sia. Tiap malam sholat, malam-malam sholat ganjil. Kadang sholat pun tidak paham sholat itu apa. Pokoknya ngikut. Bukankah selama ini agama kita ini sebenarnya agama warisan kan? Kita cuma tiru-tiru, menirukan. Apa salah? Tidak. Tetapi seyogianya harus kita cari apa hakikat, apa yang kita lakukan, biar kita benar-benar melakukan secara pasti dan nyata, terang seterang-terangnya. Sebenarnya hakikat puasa itu kan taubat saudaraku, atau mengembalikan. Taubat itu menurut menurut ahli pondokan ya, taubat ya tubuh taubatan. Artinya apa? Kembali ke jati diri. Tapi coba zaman tanya keluar, tobat itu apa? Membaca istighfar, astagfirullah, kan gitu kan? Jadi tobat itu bukan mohon ampun. Jadi tobat itu adalah kembali. Kita kembalikan selama ini apa yang dikasihkan oleh Allah, titipkan Allah sama kita, diri kita, bahwasanya kesemuanya kesifatan Allah itu ya kita kembalikan kepada Allah. Sifat berilmu, ilmunya Allah. Saat kita bisa dan mampu, alhamdulillah ya Allah, kula dipahamaken. Jadi sifatnya Allah ilmu itu, melihat sifatnya Allah karena Allah maha melihat, mendengar sifatnya Allah karena kita bisa mendengar, itu sebenarnya mendengarnya Allah. Kita hidup kan hayat kan sifatnya Allah. Lalu kita yang mana? Sifat kita yang mana saudaraku? Inilah yang harus kita kembalikan. Jadi kita ngaji ini benar-benar harus paham. Di saat kita tidak paham saudaraku, kita akan diombang-ambingkan dengan keilmuan itu tadi. Gitu saudaraku ya. Firman Allah lagi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Di saat orang bertaubat mengembalikan jati dirinya, siapa sebenarnya diriku, dia paham kalau kesemua dirinya itu kesifatan Allah, maka sucilah hatinya. Dia pasti suci. Ya karena sudah apa? Tidak mengakui. Ya. Di sini kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, apa yang terjadi? Matilah si manusia itu, mati. Yang hidup dirasakan hidup hanya hidupnya Allah. Maya dirasakan apa? Dirinya sudah mati. Itulah yang dibilang kiamat saudaraku. Ya. Menurut orang luaran kiamat itu hancurnya alam semesta. Iya, besok pasti ada karena janji Allah gitu. Jadi kiamat untuk diri kita sendiri. Makanya ya, saya bilang tadi di awal, yang menentukan kita sendiri sebenarnya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Di saat orang ini sudah hancur, semama kita ini merasa bukan hidup kita, mendengarnya Allah, ilmunya Allah, ya yang ditaruh pada diri ini kesemuanya sifatnya Allah, barulah orang itu kiamat. Kiamat itu apa? Kiam dari arti bangkit, mat dari kematian, yaitu bangkit dari kematian. Ya, karena selama ini apa? Jiwa kita itu mati.
Ya, ruh kita itu terbelenggu. Setelah kesemuanya dinding jalal ataupun pembatas antara kita dan Tuhan itu dileburkan, dihancurkan sehancur-hancurnya, lebur ibaratnya ini garam yang dimasukkan pada danau, les ambles hilang jadi air, leburlah jadi air, itulah yang dibilang kiamat. Maka bangkitlah dari kematian, gitu. Maka setelah kiamat apa yang terjadi? Allah akan ngasih semua keilmuan. Dulunya kita nggak bisa apa-apa, saat dicerdaskan oleh Allah siapa manusia yang mampu masuk ke dalam Lailatul Qadar ini. Karena malam Lailatul Qadar tadi saya jelaskan bahwasanya malam yang ditentukan. Ketika hati ini sudah tidak mengakui siapa sebenarnya diri ini, sebenarnya diri ini adalah hidupnya Allah, diri ini adalah sifatnya Allah, maka yang terjadi hati ini akan dibangkitkan oleh Allah, bangkit dengan sendirinya. Nafsu sudah tidak ngikut-ngikut lagi. Makanya memandangnya dari sifat pandang Allah itu ganjil, dari sudut pandang kita adalah genap. Allah suka yang ganjil dan kita suka yang genap. Contohnya apa? Kita selalu menjustin atau menilai bahwasanya itu salah benar, bahkan orang melakukan benar pun kita anggap salah, itu dibilang genap. Tapi Allah suka yang ganjil. Malam siang itu sebenarnya sama, hakikatnya sama. Adapun siang biar untuk membedakan malam, adapun malam untuk membedakan itu siang. Siang malam intinya sama, satu, yaitu masa ataupun waktu. Gitu saudaraku ya. Makanya di sini kalau kita paham bener paham tentang siapa jati diri ini yang sebenarnya, maka disitulah akan dibangkitkan hati kita. Kita tidak akan memandang lagi selain Allah. Karena alam semesta kesemuanya ini sebenarnya Allah jua. Alam semesta dan diri kita sebenarnya perwujudan Allah saja. Jangan aku-akui kalau kita ini wujud. Kalau diri kita ini mengaku wujud, berarti kita akan menyamai Allah. Kan yang punya wujud itu Allah. La maujuda illa Allah. Tiada yang mawujud, tiada yang nyata, tiada yang jelas, tiada yang terang seterang-terangnya illallah, kecuali Gusti Allah. Hanya Allah itu yang wujud. Kita ini fana. Adapun kita kelihatan wujud itu karena perwujudan Allah saja. Paham saudaraku ya? Makanya di sini saudaraku, ketika kita sudah mendapatkan atau paham dengan Lailatul Qadar, paham dengan hati, gelapnya hati menjadi lebur dan terang, maka akan disingkat semua kegelapan yang ada di hati kita. Ketika satu pun ada orang mengucap Allah, akan bergetar hati Anda, akan bergetar hati Anda bahwasanya Anda ini mampu, Anda ini bisa, dan menyadari hidup dalam diri ini. Diri Anda ini bukan hidup Anda sendiri, saudaraku. Disitulah letak orang Arabila, ketika menyebut nama saja Allah, hatinya akan bergetar, saudaraku. Itulah getaran dari dalam, getaran dari hidupnya Allah, bukan hidup Anda. Tapi ketika Anda menyadari kalau itu masih hidup Anda, hidup manusia, Allahnya tiada karena Allah Anda gaibkan. Ya, mulai sekarang coba wujudkan Allah dan gaibkan diri Anda, maka yang terjadi Lailatul Qadar akan Anda dapat di setiap malam nanti. Karena apa saudaraku? Di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk pembelajaran. Di saat satu bulan kita ini berpuasa, maka bulan-bulan berikutnya kita juga akan tetap berpuasa hati kita. Makanya siapa yang sudah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dia pasti fitri, suci hatinya dari kotoran-kotoran nafsu yang selama ini membimbing dan membelenggu kita untuk melakukan sesuatu hal yang menjauhkan kita dari Allah. Oke saudaraku, sebegitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
lahir dan batin, hingga ada kata-kata saya yang saya sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Begitu juga semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah, dalam rengkuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Sang kahuripan yang dimuliakan Allah, saya akhiri kata-kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.